Lovers, bertemu lagi bersama aku Indri. Kali ini aku akan ngebahas salah satu alat yang ngebantu banget kalau kalian lagi masak di dapur, yaitu mandolin. Oke, jadi mandolin ini banyak banget macamnya. Dari yang satu sisi doang atau satu model aja, sampai ada yang 5-in-1 kayak gini. Dan sekarang tuh juga udah ada yang ngebantu banget dan elektrik nyatu sama blender kayak gini nih Sasa Lovers. Jadi mandolin ini punya fungsi untuk mengiris dengan cepat. Jadi ada yang fungsinya slicer atau mengiris tipis aja, sampai ada yang bentuk paling kecil banget nih Sasa Lovers. Jadi memudahkan banget kalau Sasa Lovers prepare untuk memasak nih. Kita langsung aja ke cara penggunaannya. Jadi yang besar ini tujuannya untuk slicer aja atau mengiris tipis-tipis sayuran atau buah yang kalian punya. Ini aku langsung aja praktekin. Oke, ini langsung aja aku iris-iris. Nah, ini caranya tinggal didorong aja sayuran atau buah-buahan yang kalian mau iris tipis. Nah, di sini tuh dia ada pegangannya. Jadi untuk biar nggak bergerak-gerak si mandolinnya ini. Terus kita tinggal iris bolak-balik kayak gini, dorong bolak-balik. Nah, ini hasilnya. Jadi dia tipis-tipis banget. Dan pastinya mempercepat proses preparing saat mau memasak nih Sasa Lovers. Oke, sekarang aku mau langsung cobain yang 5-in-1 kayak gini. Jadi dia tuh fungsinya macem-macem. Bisa yang satu kayak tadi, bisa juga yang parut santan, parut keju, sampai untuk parut wortel yang korek api. Jadi banyak banget fungsinya. Ini aku tadi karena udah yang lurus-lurus, jadi mau cobain yang parutan korek apinya. Nah, ini juga sama, dia juga punya gagang di bagian atasnya untuk pegangan. Terus ini tinggal langsung kita parut aja kayak gini. Terus dia tuh lebih enak karena hasilnya itu ngumpul di bagian dalam dan nggak kemana-mana. Nah, kayak gini. Jadi hasil parutan kita tuh rapih, nggak kemana-mana nih Sasa Lovers. Oke, jadi di parutan yang 5-in-1 ini tuh ada macam-macam banget bentuknya. Tadi yang udah aku coba ini adalah parutan bentuk saut, biasanya untuk singkong gitu ya, atau wortel juga bisa, kentang juga bisa. Terus di sebelahnya lagi ini ada parutan yang lebih kecil, biasanya ini untuk wortel ataupun kentang yang bisa bentuk parutannya itu seperti bentuk korek api gitu Sasa Lovers. Nah, selanjutnya yang di bagian belakang ini dia itu agak runcing-runcing bagian ujungnya. Nah, ini biasanya untuk parut kelapa yang akan dibikin santan nih. Selanjutnya di bagian sisinya sama seperti yang tadi, yang satu slice aja. Dan di bawahnya ini juga untuk biasanya parut jeruk lemon bagian kulitnya gitu. Jadi untuk mendapatkan ekstrak dari kulit jeruk lemon atau jeruk sunkist gitu. Jadi ini aku juga punya salah satu inovasi terbaru nih. Jadi dia adalah blender chopper, food processor yang dilengkapi dengan aksesoris seperti ini. Nah, ini juga bisa difungsikan sebagai mandolin nih Sasa Lovers. Jadi nanti kita nggak perlu lagi berlama-lama untuk mengiris. Ini langsung aja aku contohin cara pakainya. Ini yang pasti dipasang dulu ya di choppernya. Nah, terus kita tutup. Langsung aja ini kita nyalain. Aku dari samping ya. Nah, di sini itu ada bagian tutupnya untuk pengaman atau untuk pendorong nanti pas kita masukin sayur atau buah-buahan yang mau kita potong. Langsung aja di sini aku mau pakai timun untuk peragain potongnya. Kita masukin dulu, terus kita puter sambil ditahan kayak gini. Nah, ini dia, jadi hasilnya cepet banget, langsung kepotong, keiris-iris di bagian dalamnya. Nah, ini hasilnya. Jadi tadi di bagian dalamnya itu ada beberapa jenis parutan. Ada yang diiris tipis, ada juga yang potong korek api kayak gini nih. Ini ada beberapa bentuk untuk proses pengirisannya. Jadi ada yang slicer, ada yang korek api kecil, terus ada yang agak besar gitu. Jadi tinggal diatur aja, diputer ke satu sisinya yang pas bagian lubang ini. Jadi dipasin gini, nanti keluarnya akan sesuai yang kita mau gitu. Tapi di sini ternyata ada kekurangannya karena slicernya itu ada sebagian yang hancur. Bisa kita lihat ya dari hasilnya ya. Tuh, ini memang ada beberapa yang bagus gitu ya, tapi ada yang hancur kayak gini karena nggak rata nih potongan atau ketebalannya nih Sasa Lovers.
Tapi ini tuh ada kelebihannya atau keuntungannya kalau sasa lovers mau masak dalam jumlah banyak yang nggak mementingkan bentuknya gitu ya. Kayak es timun yang dari Aceh itu bisa banget diparut pakai ini. Jadi bentuknya itu nggak sama banget tapi tetap membantu untuk kecepatannya nih sasa lovers. Karena ini tadi ngiris satu wortel aja nggak sampai 10 detik. Oke, tadi kita udah coba beberapa jenis mandolin. Nah, sekarang kita masuk ke cara membersihkannya. Jadi, dari beragam jenis mandolin ini, yang paling gampang dibersihin adalah yang ini. Karena dia tuh cuma satu fungsi aja, satu parutan gitu ya. Jadi, gampang banget ngebersihinnya. Tinggal dicuci seperti biasa aja. Nah, tapi kalau kita punya mandolin yang kayak gini, yang lubang-lubangnya banyak, apalagi yang kecil-kecil, kita tuh harus detail banget saat ngebersihin. Karena kalau enggak, sisa-sisa makanan yang nempel di parutan atau mandolin sasa lovers itu pasti bakal bikin ganggu banget saat proses masak berikutnya gitu. Nah, kalau misalkan sasa lovers punya mandolin yang kayak gini, yang lubang yang kecil-kecil kayak gini, aku saranin untuk ngebersihinnya tuh pakai sikat gigi dibantu dengan sabun cuci piring untuk mempermudah menjangkau sela-sela yang ada nih sasa lovers. Nah, sama juga cara membersihkannya dengan mandolin yang ini nih sasa lovers. Jangan lupa setelah dicuci, dikeringkan terlebih dahulu sebelum disimpan nih sasa lovers. Karena bahan-bahan seperti ini mudah banget berkarat kalau sasa lovers tuh bersihinnya nggak langsung dikeringin gitu sebelum disimpan. Dari ketiga alat ini, aku rekomendasiin untuk sasa lovers tuh punya yang 5-in-1 ini. Paling nggak punya satu aja gitu ya. Karena ini tuh bisa mencakup untuk segala jenis masakan. Mau bikin keripik kentang pakai yang ini, mau parut santan, mau parut kelapa pakai yang sebelah sini. Jadi cukup punya satu alat ini aja bisa bikin atau bisa mengolah masakan yang macam-macam banget. Nah, untuk yang satu ini nih, yang si slicer ini, mungkin kalau misalkan aku ada salah-salah cara pakainya, sasa lovers boleh komen-komen di bawah ini ya untuk cara pakai yang bener. Tapi aku kurang suka karena yang satu ini tuh alatnya agak ngagetin ya sasa lovers. Karena bener-bener cepat banget, nggak nyampe 5 detik udah langsung keiris satu buah timun nih. Kalau menurut sasa lovers gimana nih? Komen mana yang paling worth it untuk dipunya di dapur.